Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Syarafina Ramadhani dengan NIM 2311102443075. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem panahan gaya lateral pada bangunan tahan gempa menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK dan sirwheel dengan studi kasus gedung perkantoran 9 lantai menggunakan pemodelan SAP 2000. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam kerak bumi. Pengertian gaya lateral. Gaya lateral adalah gaya yang bekerja secara horizontal pada suatu struktur bangunan sehingga menyebabkan struktur mengalami pergeseran, lundutan, atau deformasi ke arah samping. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian SRPMK dan prinsip strong column weak beam. Sistem rangka pemikul momen khusus merupakan sistem struktur yang dirancang memiliki duktilitas tinggi sehingga menyerap energi gempa dengan baik. Prinsip yang digunakan adalah strong column weak beam, yang berarti kolom harus lebih kuat dibandingkan balok sehingga apabila terjadi kerusakan akibat gempa, maka balok akan terlebih dahulu mengalami plastis dan bukan kolom. Baik, di sini ada profil data bangunan, tipe bangunan gedung perkantoran, lokasi bangunan Kota Palu, Sulawesi Tengah, tinggi gedung 36 meter, lebar bangunan 875 meter persegi, panjang bangunan 30.000 mm, mutu beton 30 MPa, baloknya berukuran 25 x 50 cm, kolomnya berukuran 60 x 400, tebal platnya 120 mm. Di sini ada analisis statik ekuivalen berdasarkan SNI 1726/2019. Tabel 3 bangunan yang direncanakan berupa gedung perkantoran termasuk dalam kategori resiko 2. Selanjutnya mengacu pada tabel 4 SNI 1726/2019, bangunan dengan kategori resiko 2 memiliki faktor keutamaan gempa LE sebesar 1,0. Nilai faktor keutamaan digunakan dalam perhitungan beban gempa pada struktur bangunan. Selanjutnya di sini ada peta MCR Kota Palu. Di sini ada grafik respons spektrum Kota Palu. Berdasarkan hasil spektrum respon desain Indonesia untuk Kota Palu dengan klasitus SBC atau batuan, diperoleh nilai parameter gempa desain berupa SDS sama dengan 0,90, SD1 sama dengan 0,32, 0,07 detik, TE sama dengan 0,36 detik, dan TL 12 detik. Nilai SDS yang cukup besar menunjukkan bahwa bangunan harus direncanakan mampu menahan gaya gempa yang signifikan, terutama pada bangunan dengan periode getar yang pendek. Grafik spektrum respon menunjukkan bahwa semakin besar periode bangunan, nilai percepatan spektralnya semakin menurun. Oleh karena itu, data spektrum respon ini menjadi dasar penting dalam perencanaan struktur tahan gempa agar bangunan yang dirancang memenuhi persyaratan keamanan dan kinerja struktur sesuai dengan SNI 1726 yang berlaku.
Di sini ada tabel lokasi bangunan. Berdasarkan SNI 1726/2019, tabel 5 lokasi bangunan termasuk dalam kelas situs SC, tanah keras sangat padat dan batuan lunak. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tanah memiliki daya dukung yang baik terhadap respon gempa. Selanjutnya, berdasarkan hasil spektrum respon gempa, Desain Indonesia diperoleh nilai SE sebesar 1,5 gram. Mengacu pada tabel 6 SNI (1726/2019) untuk kelas situs SC dengan nilai SS 1,25 diperoleh koefisien situs FA sebesar 1,2 yang digunakan dalam perhitungan parameter percepatan spektral desain. Berdasarkan hasil spektrum respon Desain Indonesia diperoleh nilai SE1 sebesar 0,32 G dan kelas situs bangunan termasuk kelas situs SC tanah keras sangat padat dan batuan lunak. Mengacu pada tabel 7 SNI 1726/2019 tentang koefisien situs FV untuk kelas situs SC dengan nilai S1 sebesar 0,32 gram. Diperoleh nilai FV sebesar 1,5. Nilai FV digunakan untuk menentukan parameter percepatan spektral pada periode 1 dalam detik dalam perencanaan struktur tahan gempa. Di sini ada kesimpulan. Gedung beton bertulang 9 lantai di Kota Palu termasuk dalam kategori risiko 2 dengan kategori desain seismik. Sistem struktur yang digunakan adalah sistem rangka pemikul momen khusus atau SRMPK dengan faktor R sama dengan 8, CD sama dengan 5,5 dan sama dengan 3. Berdasarkan parameter gempa yang digunakan, Kota Palu memiliki tingkat kegempaan yang tinggi sehingga memerlukan sistem struktur yang memiliki duktilitas tinggi. Analisis menggunakan SAP 2000 menunjukkan bahwa metode respon spektrum analisis mampu digunakan untuk mengevaluasi perilaku struktur terhadap pengaruh gempa. Konsep strong column weak beam diterapkan dengan penggunaan dimensi kolom yang lebih besar dibandingkan balok sehingga diharapkan sendi plastis terjadi pada balok terlebih dahulu dan meningkatkan keamanan struktur bangunan. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.